hero. Halo pencinta film, balik lagi dengan saya di channel Kumbang Janta. Channel khusus membahas alur film-film seru dan keren. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang menceritakan permainan game RPG, yang dimana sebuah karakter di dalam game tersebut berubah menjadi karakter dengan kemampuan mengatur dirinya sendiri. Padahal ia adalah sebuah NPC atau non-player karakter, pemain pendukung hasil coding dari manusia asli. Hingga ia berubah menjadi AI canggih. Dan dengan bantuan dari pemain bernama Millie, ia akhirnya bisa hidup dengan bebas di dalam game yang baru. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum kita membahas alur filmnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, serta share video ini agar tak ketinggalan pembahasan alur film lainnya. Film diawali dengan sebuah aksi seseorang di dalam game RPG. Game tersebut bernama Free City. Di sini semua orang memiliki karakter fiksi yang mempunyai level masing-masing, tergantung kemampuan para pemain untuk menaikkan level karakter yang mereka mainkan. Mereka bisa merampok, mencuri, membunuh, dan menyelesaikan misi, agar karakter mereka menjadi karakter yang terkuat. Perbedaan antara karakter yang dimainkan manusia dengan karakter NPC adalah pemain asli menggunakan kacamata, sementara para NPC tak memakai kacamata. Para NPC juga melakukan aktivitas setiap hari yang berulang-ulang, karena memang mereka diciptakan seperti itu. Dan inilah Guy, karakter yang didesain sebagai seorang pegawai bank. Ia bangun tidur dan melakukan aktivitas seperti biasa. Ia selalu membeli sebuah kopi sebelum berangkat bekerja, serta memandangi sepatu impiannya. Ia belum mampu membeli sepatu itu, karena tabungannya selalu tak pernah cukup. Seperti biasa, saat berangkat ke kantor, ia juga bertemu dengan Buddy, seorang karakter security penjaga bank. Guy bahagia menjalani pekerjaan sehari-hari, namun ia masih mempunyai impian yang belum terwujud, yaitu untuk memiliki seorang pacar. Tiba-tiba, seseorang karakter pemain asli merampok bank. Guy dan Buddy, mereka hanya menunduk dan mengikuti arahan dari perampok, karena mereka dikoding atau didesain seperti itu. Dan inilah Millie, pemain dengan level yang tinggi. Dia sedang bernegosiasi dengan pemain lain untuk mendapatkan informasi tentang tempat penyimpanan file berisi informasi rahasia di game. Saat pulang bekerja, tak sengaja Guy melihat Millie. Guy merasa tertarik terhadap Millie dan mulai menyapanya. Buddy kemudian mengatakan kepada Guy bahwa orang seperti mereka dilarang berbicara dengan orang yang berkacamata. Guy kemudian mengikuti Millie, namun sayang Guy tertabrak kereta dan tewas. Inilah sosok Millie di dunia nyata. Ia sedang memainkan games di sebuah kafe. Balik lagi ke Guy. Guy kembali hidup, karena ia memang sebuah NPC. Namun kali ini Guy bangun dengan perilaku yang berbeda dari biasanya. Sampai ia juga memesan rasa kopi yang berbeda. Semua orang kebingungan dengan sikap Guy. Saat perampok memasuki bank, Guy kembali tiarap. Tak sengaja ia melihat Millie di luar bank. Kemudian Guy mencoba melawan perampok itu dan meminta kacamatanya. Kemudian mereka berkelahi. Awalnya Guy babak belur dihajar perampok itu. Buddy juga mencoba mengingatkan Guy untuk tak melawan. Namun keadaan berbalik. Guy menembak perampok itu dan ia berhasil mengambil kacamatanya. Saat Guy memakai kacamata itu, Guy melihat sisi lain dunia yang selama ini ia tinggali. Sisi di mana terlihat item-item sebuah game. Ia mencoba mengambil sebuah item penambah darah. Ia pun merasakan sensasi yang luar biasa. Tak hanya itu, Guy juga bisa mengambil uang milik pemain yang telah tewas. Guy kemudian membeli sepatu idamannya. Di dunia nyata, Kay dan Mouser, programmer game Free City, kebingungan. Kenapa Guy yang seorang NPC bisa merebut kacamata pemain asli? Dan Guy juga bertindak di luar coding buatan mereka. Mereka mengira bahwa Guy dimainkan oleh seorang hacker. Karena hal itu, Kay dan Mouser masuk ke dalam game dan mencoba membunuh Guy. Mereka meminta Guy melepas kacamatanya dan mengatakan bahwa Guy adalah seorang hacker. Guy mencoba menjelaskan, namun Kay dan Mouser tak pernah percaya akan hal itu.
Kay dan Monster menembaki Guy. Guy kemudian mencoba berlari dan bersembunyi. Kay dan Monster terus mengejarnya, hingga tak sengaja Guy mengetahui bahwa sepatu yang ia pakai adalah sebuah item untuk melompat. Dengan susah payah Guy mencoba beradaptasi dengan sepatunya. Time I went God mode on this biatch. Okay, bring it. Oh, it's wrong. Hingga akhirnya Guy melompat dari sebuah gedung dan berhasil mendarat menggunakan balon penyelamat. Namun tiba-tiba Guy ditabrak mobil yang dikendarai oleh Kay dan Monster. Guy pun tewas. Kembali ke dunia nyata, Kay masih kebingungan kenapa Guy sudah dibunuh, ternyata jumlah pemain di game Free City tak berkurang. Monster kemudian mengatakan kepada Kay untuk tak memikirkannya, dan jangan sampai hal ini terdengar oleh bos mereka yang bernama Anton. Saat Kay pulang ke rumah, ternyata Millie sudah ada di dalam rumah Kay. Millie adalah teman dan rekan kerja pembuatan game di masa lalu sebelum Kay bekerja di perusahaan Anton. Millie kemudian mengatakan bahwa Anton diduga mencuri ide permainan game milik mereka. Millie meminta Kay untuk membantunya mencari bukti kejahatan Anton yang disimpan di sebuah tempat rahasia milik salah satu pemain di game Free City. Kembali ke dalam game, Guy kembali terbangun. Di sisi lain, Millie kembali masuk ke dalam game. Kali ini Millie mencoba mencari bukti kecurangan Anton di sebuah tempat penyimpanan yang ia dapat dari pemain lain kemarin. Saat Millie sedang menjalankan misinya, tiba-tiba Guy datang dari belakang. Tak lama para penjaga mengetahui keberadaan Millie dan Guy. Millie memilih kabur daripada ia ketahuan sedang mencari data-data rahasia. Ia kabur menggunakan alat teleportasi. Guy pun mengikuti Millie. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di tempat Millie menyimpan item-item game tersebut. Millie mengoleksi banyak senjata dan barang-barang mewah. Setelah itu, Guy mencoba menawarkan diri untuk membantu Millie menyelesaikan misinya, masuk dan mencuri data di tempat penyimpanan tadi. Millie menolaknya karena Guy baru level 1, sedangkan Millie berlevel 195. Millie mengatakan bahwa Guy harus berlevel di atas 100, baru ia bisa menerima Guy menjadi partnernya. Millie menyarankan agar Guy menaikkan levelnya dengan cara menyelesaikan misi, bertarung, mencuri, membunuh, ataupun mengumpulkan XP. Keesokannya, Guy yang berkeinginan dekat dengan Millie, kemudian mencoba untuk segera menaikkan level. Walaupun terus gagal, esok harinya ia terus mencoba kembali. Hingga akhirnya, perlahan namun pasti, level Guy bertambah. Guy juga menjadi sosok yang terkenal di dunia nyata, karena Guy menaikkan level dengan cara menjadi orang baik, dari menolong anak kecil, menangkap perampok bank, dan lain-lain. Secara singkat level Guy terus bertambah, hingga ia dijuluki sebagai pemain baju biru yang baik. Kemampuan Guy meningkat tajam, dan akhirnya level Guy mencapai 102. Guy pun siap menjadi partner Millie. Guy kemudian menemui Buddy. Buddy menanyakan kemana saja Guy, kenapa ia tak masuk kerja, dan kenapa baju Guy berbeda dari biasanya. Guy kemudian menjelaskan bahwa mereka bisa memilih jalan hidup mereka sendiri dengan menggunakan kacamata yang ia pakai. Tak lama perampok datang, namun dalam sekejap Guy merebut senjatanya dan berbalik menodong perampok tersebut. Guy kemudian mengambil kacamatanya dan memberikan kepada Buddy, namun Buddy tak mau memakainya. Di dunia nyata, Kay menyadari ketenaran Guy di sosial media. Saat itu juga Kay mendapat pesan dari Millie yang memintanya kembali membantu Millie menyelidiki sebuah rumah penyimpanan rahasia. Kemudian Millie kembali menjalankan misi. Kali ini Millie mampu masuk ke dalam rumah penyimpanan itu dan berhasil mengambil file yang menjadi bukti kecurangan Anton. Namun saat Millie akan keluar gedung, alarm pengamanan berbunyi. Para penjaga bermunculan. Millie pun terpojok. Namun tiba-tiba Guy datang dan menyelamatkan Millie. Namun sayang, file yang ia ambil tadi tertinggal. You know, that player in the NPC skin. Millie pun terkejut dengan usaha Guy. Dengan singkat Guy mampu menaikkan level dan berhasil mengumpulkan item-item mewah. Millie kemudian bertanya siapa Guy sebenarnya. Apakah ia seorang hacker yang nge-cheat game Free City? Namun Guy tak mengerti maksud Millie. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan. Guy membelikan Millie es krim yang ternyata mereka sama-sama menyukai es krim rasa bubblegum. Millie mulai menyukai Guy yang dianggapnya aneh tapi lucu. Guy menceritakan tentang dirinya yang cocok dengan kesukaan Millie. Kemudian Guy meminta untuk mencium Millie. Millie pun mau. Mereka pun berciuman di dalam game. Millie pergi dan mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu dengan Guy di dunia nyata. Di dunia nyata, Kay mencari tahu siapa Guy sebenarnya.
Kay terkejut, ternyata Guy benar-benar hanya NPC. Dan inilah Anton, bos dari Kay dan Mouser. Anton akan mengeluarkan game Free City yang kedua. Ia kemudian meminta Kay untuk bergabung merancang game kedua itu, namun Kay menolaknya. Malam harinya, Kay mendatangi Millie dan mengatakan bahwa Anton memang mencuri rancangan game milik mereka dan menyimpannya di game Free City. Anton juga akan mengeluarkan game kedua dan menghapus semua data yang ada di game Free City pertama. Kay juga menjelaskan bahwa Guy adalah NPC atau hanya karakter pendukung. Namun ia telah berubah menjadi super AI dan berpikir bahwa dirinya benar-benar hidup dan bisa mengatur kehidupannya sesuai keinginan. Millie terkejut atas penjelasan dari Kay tersebut. Kemudian Kay menyarankan Millie untuk meminta bantuan Guy mengambil file bukti kecurangan Anton di dalam game. Millie segera masuk ke dalam game dan langsung menemui Guy. Millie menjelaskan semuanya dan mengajak Guy untuk masuk ke sebuah tempat, seperti ruang tunggu di mana para pemain asli sedang berkumpul. Di sini Guy melihat dirinya dan para warga Free City di sebuah layar. Millie menjelaskan bahwa Guy hanyalah karakter pendukung dan dia hanya hidup di dalam game Free City. Guy yang kecewa keluar dari tempat itu. Millie mengejarnya dan memberitahukan bahwa Free City kedua akan segera diluncurkan, sehingga semua karakter di Free City saat ini akan musnah, termasuk Guy. Guy pergi dengan perasaan sedih karena ia berpikir bahwa dirinya benar-benar hidup. Kemudian Guy pergi ke sebuah pantai, batas di mana game Free City berada. Kemudian ia membuktikan bahwa dunianya saat ini adalah sebuah kebohongan. Guy kemudian mendatangi Buddy dan menjelaskan semuanya, namun Buddy mengatakan bahwa ia tak peduli akan hal itu. Buddy merasa hidupnya sudah sempurna dan bahagia. Guy kemudian mengajak Buddy untuk mendatangi sebuah tempat penyimpanan rahasia untuk mengambil file yang dibutuhkan Millie. Tak disangka penjaga di tempat itu sangat ngefans kepada Guy, sehingga dengan sukarela penjaga itu memberikan file yang Guy butuhkan. Setelah itu, Guy memberikan file itu kepada Millie. Millie kemudian membuka file itu, dan ternyata file itu berisi rancangan game yang sebelumnya Millie buat. Di dunia nyata, Anton marah karena ketenaran Guy membuat penjualan Free City kedua menurun. Ia memerintahkan Guy untuk dihapus dari game. Namun Mouser menyarankan agar game Free City di-reset saja dan mengembalikan Guy menjadi NPC seperti semula. Akhirnya di dalam game semua pemain terputus koneksinya, dan perlahan semua yang ada di dalam game terhapus. Esok harinya, Guy kembali terbangun. Namun kali ini Guy lupa semuanya, dan ia kembali menjalani hidup seperti semula. Kay kemudian menghubungi Millie bahwa ingatan Guy sebenarnya masih ada di dalam game, dan karakter Millie membuat Guy lebih hidup. Millie yang mendengar itu kemudian masuk ke dalam game. Ia kemudian menemui Guy dan menjelaskan semuanya. Namun Guy tetap tak mengingat apapun. Millie kemudian mencium Guy, dan seketika itu ingatan Guy kembali. Millie dan Kay berusaha mencari keberadaan tempat penyimpanan rancangan tersebut. Di sisi lain, Guy mengumpulkan para NPC dan menjelaskan kebenaran yang ada, dan mengatakan bahwa mereka bisa menentukan kehidupannya sendiri. Di kantor, Anton mengetahui aksi dari Millie dan Kay. Anton kemudian meminta Millie dihapus dari game. Sementara itu, di game Free City, Millie dan Guy menuju tempat di mana rancangan Millie dan Kay berada. Mouser mencoba menghalangi mereka, namun akhirnya mereka berhasil lolos akibat bantuan dari Kay. Kemudian Anton mengeluarkan virus penghancur otomatis bernama Dude. Kemudian Anton juga memanggil Kay dan mengakui bahwa ia telah mencuri rancangan game milik Kay dan tak pernah memberikan royalti kepada Kay. Kay kemudian membuatkan jembatan untuk Guy dan Millie menuju tempat di mana Guy bisa hidup bahagia tanpa diatur. Tak lama semua pemain game Free City di-reset dan Guy tinggal sendirian. Kay diam-diam menyiarkan perjuangan Guy live di dunia nyata. Virus Dude akhirnya muncul dengan karakter bertubuh tinggi dan kekar. Guy pun dihajar habis-habisan. Tak disangka Buddy pun datang dan membantu Guy. Namun percuma, mereka berdua tak mampu melawan Dude. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Guy mampu mengalahkan Dude.
Saat Guy dan Buddy berjalan melewati jembatan, perlahan semua gedung dan seluruh isi Free City lenyap, termasuk Buddy. Beruntung Guy berhasil melompat ke seberang menuju tempat di mana Guy mendapatkan kebebasan. Di dunia nyata, Anton menghancurkan server game Free City. Namun Millie menghampiri dan mengatakan bahwa Millie tak akan mempermasalahkan Anton. Dia hanya meminta untuk rancangan game miliknya dikembalikan. Mereka pun sepakat. Kemudian diperlihatkan Millie, Kay, dan Moser bekerja sama membangun game Free Life. Di dalam game itu ada Guy dan para NPC. Bedanya, di dalam game itu mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Millie mengucapkan salam perpisahan kepada Guy karena tak mungkin Millie terus berada di dalam game. Guy kemudian mengatakan bahwa ia mencintai Millie, dan mungkin Guy diprogram untuk mengatakan hal itu. Akhirnya Millie di dunia nyata pun menyadari bahwa Kay mencintainya dan sengaja membuat karakter Guy sebagai pelampiasan perasaannya. Millie pun mendatangi Kay, mereka saling menyatakan cinta. Kembali ke dalam game, Guy kembali bertemu dengan Buddy. Mereka pun menjalani hidup seperti yang mereka mau. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Free Guy yang rilis di tahun 2021. Film yang mempunyai efek CGI yang luar biasa dengan cerita komedi fiksi ilmiah membuat film Free Guy mendapat respon yang positif saat dirilis. Mungkin itu saja pembahasan alur film kali ini. Maafkan jika salah-salah kata. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Bye.